Anda kembali di Anyus Sore, pemirsa. Pendaki asal Brasil jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Agar tidak terulang kejadian serupa, pemerintah perkuat standar operasional prosedur wisata ekstrem di seluruh Indonesia. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter, dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyayangkan kejadian ini. Menteri Pariwisata juga meminta penguatan standar operasional prosedur atau SOPD seluruh wisata ekstrim di Indonesia. Perlu kami tegaskan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam mengembangkan pariwisata nasional. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti gunung. Pemerintah targetkan zero accident di seluruh tempat wisata di Indonesia. Juliana Merins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara tegaskan akan membantu evakuasi warga negara Brasil yang jatuh saat mendaki Rinjani. Pihak Istana juga pastikan setiap laporan yang masuk melalui media sosial akan ditindaklanjuti. Nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin. Dari Gunung Rinjani kita ke Gunung Salak, pemirsa. Lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas. Jasad lansia ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban hari ini. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama 2 rekannya. Korban dan 2 rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak.
Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Megawati kembali. Gerindra menyebut ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Sama Pak Prabowo lagi nggak sih Pak, Ibu Mega Pak, dalam waktu dekat? Saya belum tahu, tapi insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Tapi banyak event yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan subsidi upah untuk para pekerja di bawah gaji 3,5 juta rupiah akhirnya cair. Para pekerja mendapat total bantuan Rp600.000 yang dibagi 2 bulan. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan BSU ditujukan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orang. Jumlah ini akan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan Rp600.000. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur Denpasar, Bali. Prabowo menyebut kawasan ekonomi khusus kesehatan ini menjadi yang pertama berdiri di Indonesia untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital. Didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Rosan Ruslani, serta Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Presiden Prabowo secara simbolik meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur dan Bali International Hospital. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus kesehatan ini. Dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan 2 buah. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Kita tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari
pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar.